tadi saya sekalian sambil saya ngajak case tadi, sekalian saya ada jawab beberapa pertanyaan yang tadi saya lihat nih. Ada satu pertanyaan terkait gimana sih sebenarnya kita bikin relationship-nya, gimana sih sebenarnya kita bikin ads-nya ya tadi ya, dan note-note-nya ya. Nah, untuk jawab pertanyaan itu sebenarnya kembali lagi dengan bagaimana kita bisa memodelkan apa yang terjadi di tempat kita ke dalam graph ini gitu. Contohnya tadi dijelaskan, misalnya misalnya kalau kita punya data retail, berarti kita bisa bikin grafik seperti ini, graph seperti ini. Misalnya ini saya punya contoh nih. Jadi di sini saya bikin sampel data aja. Kalau saya pengen coba contohin saya coba contohin prosesnya gitu ya, untuk proses step by step-nya. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi. Tapi idenya adalah di sini kita model ini. Misalnya kita punya Pak Jo. Pak Jo ini dia udah pernah beli laptop Apple MacBook. Dan dia juga kalau kita ngomongin e-commerce di retail, misalnya kalau udah digital gitu ya, dia bisa view atau dia bisa add to wishlist gitu kan ya. Kalau misalkan di e-commerce gitu, teman-teman belum mau beli tapi udah bisa tambahin dulu nih, siapa tahu ntar ada rezeki atau bonus tahunan gitu bisa buat beli ke depan kan. Nah, itu kita bisa lihat modelnya. Jadi balik lagi tergantung gimana kita mau modelkannya. Oke. Nah, ini bisa dilihat datanya seperti itu. Di data ini kita punya customer, kita punya produk yang udah pernah dilihat atau dibeli, dan juga kita juga punya kategorinya. Jadi misalnya kalau ini kategorinya adalah laptop ya, ini notebook teman-teman bisa lihat. Contohnya ada HP, ada Acer, ada Dell, dan Apple MacBook. Oke, jadi itu dulu untuk posisi datanya. Kemudian case tadi pertama, saya pengen tunjukin misalnya kita mau bikin promosi produk tertentu nih. Saya mau bikin promosi buat laptop dong. Oke, jadi ketika kita mau bikin promosi, berarti kita harus tahu produk apa nih yang mau kita promosiin. Satu. Kedua, ke siapa ya kita promosiin produk ini biar tepat. Situ kita coba jawab. Pertama, kita cari produknya dulu nih. Nanti kita bikin query-nya Neo4j itu namanya Cypher. Itu lumayan sederhana sebenarnya dibandingin dengan SQL. Itu nanti teman-teman bisa belajar juga. Tapi di sini kita bisa lihat nih, kita mau bikin order promotion yang namanya diskon untuk laptop gitu kan. Jadi kita punya ini, produknya laptop apa aja. Jadi kita bisa panggil, ada Acer, ada HP, ada Dell. Next-nya, kalau kita mau tentuin siapa yang mau kita kasih, berarti kita harus cari dong orang-orang yang pernah berinteraksi dengan produk-produk ini. Entah dia udah pernah lihat, atau dia udah pernah add to wishlist tadi. Misalnya dia mau nabung tadi ya, itu kita bisa dapat. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ternyata ada Pak Daniel dan Pak Ellison nih, yang udah pernah berinteraksi dengan laptop-laptop tadi. Jadinya kita bisa dong bikin campaign promo laptop, dan kita kirimnya nggak harus ke semuanya. Kita bisa kasih ke orang-orang yang emang udah tertarik sama laptopnya. Jadi kita udah lebih efisien dan lebih targeted gitu ya untuk approach ke customer-nya gitu. Ini contohnya kita bisa dapat ya, itu pertama. Nah, terus kadang kan kita juga pengen ya memberikan rekomendasi nih. Misalnya aku ternyata udah lagi browsing nih, aku mau beli handphone, udah lihat-lihat Sony Xperia, dan dulu aku pernah beli Xiaomi nih. Kira-kira dari sisi seller, aku bisa tawarin apa lagi ya ke orang ini gitu kan, ceritanya kan. Nah, disitulah kita coba lihat nih, ke kategori yang sama. Teman-teman bisa lihat nih, kita ambil contoh Pak Alex. Misalnya Pak Alex dulu udah pernah membeli Xiaomi handphone gitu ya. Lalu ternyata dia udah add to wishlist Sony Xperia ini. Cuman add to wishlist-nya udah lama banget. Jadi bisa jadi, orang ini cuman add to wishlist, tapi kayaknya masih ragu-ragu nih, mau beli apa enggak gitu ya. Jadinya kita coba dong, kita cariin apa ya yang kira-kira cocok buat Pak Alex. Nah, dengan Neo4j ini kita bisa dengan mudah nih. Caranya kita berarti cari dulu. Kita cari produknya yang di kategori yang sama misalnya. Dapatlah kita relationship seperti ini. Jadi yang merah ini kategori ya. Pak Alex ini dia udah pernah membeli Xiaomi, udah add to wishlist untuk Sony Xperia, dan semuanya ada di kategori smartphone. Berarti, kita bisa coba cari smartphone lain yang mungkin cocok buat keinginannya dia. Kita buka dulu nih semua smartphone-nya ada apa aja. Ada Huawei, ada Apple, ada Samsung, ada Sony Xperia misalnya. Nah, sekarang saya mau coba introduce perkenalkan satu dimensi lagi nih. Ketika kita mau tawarin, kadang kita juga harus lihat kemampuan ekonomi dari si Bapak Alex ini gitu kan. Jadi sebenarnya di sini saya coba lihat lagi dari semua produk yang ada di sini, kita bakal cari nih ya. Ini ada. Jadi kalau di
di Neo4j sedikit aja bocoran, kita bisa kasih kondisi cari yang product price-nya 20% aja dong range-nya dari harga yang pernah dilihat atau yang udah pernah dibeli sama user. Nah, dari situ muncullah si Huawei ini. Si Huawei Lite ini. Jadi kita bisa lihat ya tadi ya, dia udah pernah beli ini, lalu ini ada di kategori smartphone, dan smartphone yang harganya nggak jauh-jauh dari ini, kayak 20%-an aja, itu udah Huawei. Jadi kita bisa kasih promo nih ke Pak Alex, nih loh, ada handphone Huawei, mungkin dirimu tertarik gitu ya. Dibandingkan kita harus kasih promo yang mungkin saya cuma mampu beli Huawei tapi ditawarin iPhone 14 Max Pro nantinya gitu kan, ya mungkin sia-sia juga, karena mungkin secara ekonomi ya bukan kesukaannya dia. Atau ya sederhananya kalau kita misalkan ada lihat orang yang ternyata dia selalu belinya Android, kalau kita tawarin iPhone juga mungkin sia-sia gitu, dan sebaliknya. Seperti itu lah ya. Oke, nah tadi sempat disinggung juga terkait recommendation ya. Dengan Grab ini kita bisa lihat, bayangin tadi kalau Grabnya banyak banget nih. Sekarang saya coba contohin sederhana aja dengan sedikit note dulu buat ngeliatin itu. Tapi konteksnya adalah kita bisa memberikan rekomendasi ke orang berdasarkan similarity-nya dengan orang lain misalnya. Oke. Jadi balik lagi ke Pak Alex. Ketika saya buka Pak Alex ini, dia udah pernah beli Xiaomi tadi ya, dan dia ternyata udah pernah ngeliatin kamera Canon, dan dia udah nambahin wishlist Sony Xperia dan nambahin wishlist Nikon gitu kan. Nah, kita bisa cari nih, selain produk-produk yang udah pernah dia lihat atau udah pernah dia wishlistin, ada nggak sih orang lain yang pernah lihat produk itu gitu. Baru nanti kita berangkat lagi satu step lagi. Oh, misalkan ada orang namanya Pak Joe dan Pak Ellison ini, dia sama-sama dia udah pernah beli atau udah pernah berinteraksi dengan produk yang sama-sama pernah diinteraksi dengan Pak Alex. Berarti kita bisa menyarankan atau memberikan promosi Pak Alex produk-produk yang emang juga disukai oleh Pak Ellison atau Pak Joe tadi ya. Artinya kita bisa cari dari Pak Alex ini, kita lihat stepnya ke sini, lalu kita lihat ke Pak Ellison. Pak Ellison udah pernah punya apa aja sih? Udah pernah berinteraksi apa aja sih? Ternyata Pak Ellison ini pernah lihat Huawei, Acer, dan HP gitu kan. Terus kalau Pak Joe, dia udah nge-add wishlist Apple sama ya dia Apple iPhone sama MacBook gitu ya. Berarti kita bisa kasih Pak Alex rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5 produk yang teman-temannya juga suka gitu teman-teman. Nah, ini contohnya ya tadi ya. Ketika kita buka, si Pak Ellison ini dia udah berinteraksi dengan 3 produk, si Joe ini udah berinteraksi dengan 2 produk. Artinya kita bisa kasih 5 produk itu sebagai rekomendasi untuk Pak Alex. Nah, kayak gitu. Jadi itu contoh aja untuk use case lain dari Neo4j ini, atau dari nggak Neo4j lah, kita bisa bilang dari Grab Database ya. Cuman memang Neo4j kalau kita bilang termasuk top leadernya di Gartner Quadrant. Kalau teman-teman lihat, Neo4j ini paling atas dibanding dengan Grab Database yang lain. Misalnya ada Tiger Grab, ada bahkan kayak di Python juga punya library sendiri buat ngerjain Grab, kayak gitu sih teman-teman. Mudah-mudahan dapat gambaran, dan nanti kalau emang pengen tertarik belajar, bisa nih gabung bareng-bareng sama kita nanti belajar terkait gimana tadi ngelakuinnya. Jadi ya, untuk bahasanya tadi agak sedikit berbeda dengan yang biasanya. Kalau kita berinteraksi dengan database RDBMS, kita bekerja dengan SQL ya, mostly ya. Kalau dengan NoSQL misalnya dengan MongoDB, dia punya query-nya sendiri, dan Graph Database ini atau Neo4j ini dia punya Cypher namanya untuk query-nya. Tapi jangan khawatir, Cypher ini justru boleh dibilang lebih sederhana. Apalagi untuk melihat relasi-relasi data seperti ini ya. Bayangin kalau pakai SQL, teman-teman mau cari rekomendasi gini kan berarti harus cari dulu Pak Alex ini apa, lalu ini apa, lalu ini apa, dan kemudian harus di-join, dan bayangin aja join-nya luar biasa. Itu nanti lama-lama udah pusing sendiri. Nah, dengan Graph Database ini lebih sederhana dan lebih intuitif sih sebenarnya. Kayak ini misalnya saya mau lihat ya, ini contoh aja nih, bocoran nih. Misalnya saya mau lihat customer dan produk doang, interaksinya apa. Ini cuma tinggal match customer, produk, kembaliin dong data customer dan produknya. Udah. Dia akan menampilkan semua semua customer dan semua produk interaksinya. Ini juga bisa dilimit lah kayak SQL dan teman-temannya gitu. Itu kalau kita mau lewat code-nya. Tapi tadi juga kalau teman-teman perhatiin di awal ada Mas Hari dan Mbak Ella nunjukin dengan Neo4j Bloom ya.
itu salah satu tool juga buat kita melakukan eksplorasi di Neo4j ini. Dan benar-benar jauh lebih mudah lah kalau teman-teman nggak perlu ngetik-ngetik ini, tapi bisa tinggal pilih filter juga nanti Neo4j Bloom yang bakal nge-package untuk query-nya. Kayak gitu. Ya, itulah. Semoga memberikan gambaran lebih dan ya, bisa memicu teman-teman buat belajar graph ini nih, gitu ya. Oke, nah ini kayaknya ada pertanyaan nih. Kita coba lihat ya. Dari Pak Kusnu, berarti bisa kasih rekomendasi action plan jika terjadi suatu insiden, khususnya insiden yang repetitif. Dan mungkin rekomendasi bisa lebih spesifik terhadap range umur, background, pendidikan, dan lain-lain. Betul sekali. Tadi ada yang nanya terkait dengan ditambang ya, kayaknya ya. Tadi Pak siapa tadi ya? Pak Kusnu juga, ya betul. Jadi, saya bisa cerita terkait ditambang. Kalau kita tadi udah dikasih contoh sama Pak Kusnu adalah insiden ya. Saya kebetulan dulu 5 tahun ditambang di lapangan sebagai drill and blast engineer. Sebelum bekerja di bidang data, jadi ya agak ada bayangan nih, ditambang nih kita bisa ngapain aja. Pertama, misalkan ngomongin insiden, betul, kita bisa lihat masing-masing insiden ini, apa ya istilahnya, keparahannya seperti apa, dan lain-lainnya seperti apa, dan tentunya kan pasti ada action plan, dan penyebabnya apa, root cause-nya gitu ya Pak ya. Kalau kita semakin punya banyak data, lalu kita bisa memodelkan hubungan antara insiden dan juga penyebabnya apa. Lalu kita bisa lihat kan sebenarnya dalam periode ini apa sih yang paling banyak menyebabkan insiden. Nah itu di dalam grafik nanti kita bisa lihat nih istilahnya kayak kalau mungkin yang di data science biasa kita bisa bilang kayak clustering ya. Jadi ini ada community detection, kita bisa lihat mana sih sebenarnya yang kelompok-kelompok insiden seperti apa di tempat tambang kita, atau misalkan ada namanya patch rank, itu kita bisa lihat suatu root cause atau root cause-nya tadi yang paling banyak menyebabkan insiden itu sebenarnya root cause-nya apa gitu. Nah, betul. Tadi saya baru bilang penyebab akibat. Kalau kita ngomongin graph, bisa nambah satu relationship lagi. Ada antisipasinya, ya kan? Jadi nanti ketika bisa, ada Pak Eli nih, anak Bang Resen, mungkin Pak Eli udah banyak juga ini. Jadi nanti dari tadi kita bisa lihat lah ya, bisa kalau bahasanya Neo4j ini kita bisa traverse atau jalan-jalan dari satu node ke node yang lain, kayak gitu. Wah, ini ada suhu tambang juga nih Mas Eli nih. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Timur jauh. Banyak anak timur jauh. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Mas Yogi. Kalau contoh yang promosi tadi, apakah harus melihat satu-satu untuk lebih dalam atau kebutuhannya, atau bisa diekspor atau diintegrasi dengan sistem promotion begitu? Ya, tentunya bisa diintegrasi ya. Saya membuat yang satu-satu supaya lebih kebayang kan. Kalau saya buka semuanya dalam network yang besar ya, pasti akan lebih pusing. Cuman intinya dia extensible ya. Jadi nggak hanya di sini. Ini hanya untuk menyederhanakan saja, dan nanti ketika kita mau bawa dia ke production scale, berarti kita harus siap-siapin ya, kayak API-nya kita bisa di-hit, bisa dikoneksikan juga, kita bisa bikin scheduling juga, dan tadi kayaknya ada yang ngomong bahasa pemrograman ya. Setahuku kalau orang-orang data science atau yang biasa bekerja di data, biasanya Python, Neo4j juga support dengan Python. Jadi sebenarnya kita bisa ngerjain apa yang tadi saya bikin di sini di Jupyter Notebook juga bisa, hanya tinggal connect aja ke database-nya. Jadi bayangin aja si Neo4j database ini ya database. Ketika kita ngomongin database, kita bisa akses dia dari manapun, artinya asal ada konektornya, dan kita punya permission-nya. Kayak gitu sih. Apalagi ya? Yang belum kejawab tadi, Pak Nidaul nih, apakah Neo4j software free atau berbayar? Apakah data pada graph database bisa dilakukan data mining? Kalau boleh dibilang Neo4j software free atau berbayar, dua-duanya. Pertama, kalau kita mau atau kapasitas kita nggak terlalu besar, kita bisa gunakan free-nya. Makanya tadi Mas Adi juga bilang ada open source juga, karena si Neo4j kalau kita mau di lokal ya bisa, tapi kalau kita mau di cloud atau yang cloud native, bisa pakai Neo4j Aura-nya. Itu ada gratis, tapi ada limitasi berapa node yang bisa dibikin. Nah, kalau yang kedua saya agak kurang dapat konteksnya nih. Apakah data pada graph database bisa dilakukan data mining? Mungkin bisa diekspor atau bisa digunakan lagi ya. Jadi kalau konteksnya seperti itu, ini sebenarnya bisa dikombinasikan lagi dengan modeling machine learning lain. Jadi graph database ini kita bisa lihat untuk mendapatkan sebuah relasi
dan direpresentasikan dalam angka, dan angka dari tadi bisa digunakan untuk permodalan machine learning juga sebenarnya kalau kita ngomongin dari use case-nya graph database ini. Izin bertanya tadi di atas nih, saya jawabin sekalian ya. Hanya sebagai graph database atau bisa digunakan sebagai data visualization tools. Nah, sebenarnya dia punya konektor buat ke data visualization. Aku lupa namanya apa ya kemarinnya. Namanya itu ya BI connector sih. Artinya datanya dia akan tetap tersimpan di graph database kita, cuman ketika mau dipanggil lewat Tableau, lewat Looker, dia punya JDBC ya, koneksi ke database-nya buat ngekstrak datanya dan tinggal kita visualisasikan di platform yang kita gunakan. Oke. Kayaknya udah kejawab semua sampai atas. Mas Eli, algoritma Neo4j yang paling umum untuk problem solving dan paling mudah dipahami logika bisnis user apa? Oke, ini kayaknya agak ini sih. Kalau saya sih recommendation yang sederhana kayak ini kayaknya juga mudah dipahami ya Mas Eli ya. Dan secara teori juga lebih mudah dijelaskan sih sebenarnya dibandingkan dengan yang tadi yang kayak PageRank yang dia ngitung berapa di sekitar-sekitarnya, itu kayaknya lebih kompleks. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Mas Hari atau Mbak Ella juga punya pandangan yang berbeda ya, karena ini kayaknya agak sedikit subjektif untuk yang mana yang lebih mudah dipahami atau enggak. Gitu sih. Monggo. Baik, silakan Betty, mungkin bisa dibukakan mungkin sesi akhir buat Q&A yang bisa interaksi langsung. Bagi yang mau langsung ngobrol bisa. Kita bukakan 2-3 orang mungkin. Bagi yang mau bertanya langsung, silakan. Silakan Bapak Ibu dan rekan yang ingin bertanya secara langsung boleh open mic dan kita respon terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu saya coba menambahkan ya. Jadi Neo4j bisa kita integrasikan tadi dengan Jupyter yang itu juga bisa ditampilkan. Python juga menyediakan query sebenarnya untuk melakukan graph ya. Jadi Neo4j itu hanya tools saja. Kita bisa gunakan macam-macam ya. Yang penting layanan untuk acquire knowledge ya. Kemudian kita bisa membangun misalnya tadi loyalty system ya, loyalty recommendation systems, atau misalnya tadi untuk preventive maintenance ya, ketika ada kejadian yang berulang ya, ada nodes-nya, lalu ada atribut, ada relasi, itu kita bisa jalankan gitu ya. Dan saat ini selain kita menyediakan untuk pelayanan pembelajaran, kami juga saat ini sedang menyediakan beberapa project juga, termasuk untuk yang menggunakan Graph Analytics. Jadi aplikasinya sangat banyak ya, dan nanti kita akan detailkan juga ya bagi yang ingin join di masterclass ya. Tentunya itu ada menggunakan berbagai use case, baik di e-commerce ya, punya ada di industri logistik, lalu juga ada di industri transportasi ya, kemudian ada juga di industri keuangan ya. Jadi sangat banyak, seperti disampaikan tadi oleh Ella ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ini hanya metodologi ya, seperti kita melakukan riset ya, kuantitatif, kualitatif, ya semua orang di berbagai disiplin ya, ujung-ujungnya dia menggunakan correlation analysis gitu kan dengan Pearson gitu. Terus ada juga yang menggunakan regression. Ya itu hanya tools, bisa digunakan untuk psikologi, pendidikan, kemudian mungkin industri militer ya, industri fast moving consumer group, macam-macam. Ini just tools ya. Jadi dia sangat universal, kita bisa gunakan untuk apapun sepanjang memang kita memiliki datanya dan memang konteksnya itu kompleks ya. Tentunya kalau data-data sederhana kita nggak perlu sebenarnya. Tapi kita melihat ya datanya semakin banyak ya secara volume ya, kemudian bervariasi ya, dan juga saya kira dari sisi veracity, variety dan sebagainya itu juga semakin beragam ya. Dan kita juga diminta untuk mengolah data secara lebih cepat, efisien ya. Jadi kalau misalnya nanti demo yang ditampilkan itu sebenarnya dalam millisecond ya kan, millisecond. Jadi kurang dari hitungan detik kita bisa langsung mengexecute line comment-nya tadi ya, dan langsung menarik satu slice data berdasarkan kategori-kategori filter parameter tertentu. Itu jauh lebih mudah gitu. Dan terakhir kita bisa visualisasikan ya, dan kita bisa menampilkan interaksi antar objek gitu ya. Silakan bagi ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung, Q&A silakan.
Baik, silakan Fetty, kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan buat closingnya. Halo Fetty, halo. Oh, Fetty kayaknya ini koneksi ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu Fetty, mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya. Jadi teman-teman sekalian ya, teknologi ini semakin berubah ya, sehingga yang perlu kita persiapkan itu adalah kemampuan kita untuk mempelajari bagaimana mengutilisasi teknologi ini menjadi satu solusi. Ya, Neo4j ini tentunya hanya beberapa inovasi tools yang saat ini sedang booming ya. Tentunya ada banyak yang lain-lain gitu ya. Misalnya kita lihat itu misalnya dari sisi big data kita menggunakan Spark ya, atau misalkan ada inovasi yang lain itu terkait dengan cloud dan sebagainya. Dan seperti yang tadi kita bahas gitu ya, kami melihat dari sisi industri sebenarnya dari awareness pemain-pemain di Indonesia itu udah sangat bagus ya, dari pemahaman terkait dengan data, kemudian pentingnya dari sisi infrastruktur. Namun yang capability ini awareness sudah bagus, sudah terbangun, tapi terkadang itu kita melihat ada beberapa perusahaan itu ya, perusahaan memang membutuhkan support ya untuk mengakselerasi transformasi digital melalui penguasaan capability-nya. Nah, untuk itulah makanya kami mencoba ya berusaha memberikan kontribusi ya bagaimana mengakselerasi proses transformasi dengan acquire capability misalkan menggunakan graph database ya. Dan juga kami menawarkan juga untuk yang modelnya itu kolaborasi langsung dengan project gitu, kolaborasi dengan project. Dan belajar yang paling efektif ternyata itu ketika kita langsung mengerjakan real project. Ya. Kenapa? Karena datanya itu tak terstruktur, terus kontekstual sesuai dengan industri dan konteks bisnis perusahaan kita ya. Dan kita lebih memahami secara konteks dan domain knowledge-nya. Seperti tadi Mas Bima ya, dia bisa menyampaikan seperti itu karena memang sebelumnya bekerja di industri mining dan e-commerce ya. Jadi sangat relate gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai tambahan ya. Baik, kira-kira Fetty sudah bisa ini lagi, sudah dengar suaranya, Fetty? Sudah, Pak. Maaf tadi. Link yang buat itu bisa disampaikan juga, bisa diupdate kalian nanti yang buat recorded video ya. Kemudian mungkin disampaikan bagi teman-teman yang mau follow up untuk either itu project atau mungkin kelas atau apa disampaikan juga ya, silakan ya. Ya, sambil nunggu Fetty ya, mungkin sebagai closing ya dari kami Patra Eko menyampaikan terima kasih banyak ya buat Bapak Ibu teman-teman sekalian, luar biasa. Tadi yang join di awal 98 ya, baru kurang hanya 10 ya. Jadi itu baru ya 88. Jadi cukup bagus nih secara retentionnya bagus ini ya. Artinya ya harapannya ini memang kita melihat ini sebagai satu solusi ya ke depannya ya. Dan kita siap belajar bersama ya. Dan yang kedua ya, silakan kita membangun network juga ya. Kita belajar dari graph analytics kan intinya networking ya, networking. Sama lah kita juga manusia kan kita bisa membangun karir ya, membangun apapun ya termasuk ya hidup dan sebagainya karena jaringan juga gitu ya. Dan terkadang ya itu salah satu yang bisa kita optimalkan ya di tengah situasi yang semakin disrupsi saat ini. Jadi kita mencari itu ages ya kan, ages mana nih? Misalnya saya kayak contohnya sama Bima ya. Kalau saya sama Bima itu agesnya saya sama-sama orang teknik ya kan, sama-sama dari Bandung ya. Nah kayak gitu dan sama-sama seneng data science gitu ya. Kalau saya dengan Ella itu kita lokasinya sama ya dan belajar bareng juga di sini dan visinya sama, kita interest banget dengan graph ya dan bagaimana kita punya vision tadi untuk mengaplikasikan graph ini yaitu di industri Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian ini merupakan stakeholders juga nih yang memiliki edges juga dengan kita karena kita visionnya sama. Kita inginnya mentransform satu teknologi ya, satu tools ini sehingga bisa menciptakan nilai tambah ya untuk organisasi kita,
termasuk juga yang lebih besar nanti untuk lingkungan sosial kita ya, ini terkait dengan isu-isu sustainability. Karena kita tadi bisa memperlihatkan dengan adanya graph database ya, kita pertama bisa memproses data itu lebih efisien ya. Artinya kita bisa mereduce ya man hours ya. Kita bisa merilis misalkan dari sisi level fatigue ya. Dan itu ya tentunya terkait dengan operational flexibility ya kan. Terus yang kedua, kita bisa scale up ya kan untuk yang data yang lebih besar. Jadi dia extensible gitu ya, seperti kata Mas Bima tadi. Jadi tadi hanya contoh, itu data kecil. Tapi ya seperti data besar di awal tadi saya sampaikan sama Ella, yaitu ya it's matter of size saja, dia tidak ada pengaruhnya ya. Dan dia sangat cepat sekali narik datanya, jadi dia sangat cepat sekali. Nah itu salah satu keunggulannya, dia efisien ya, extensible ya. Dan yang terakhir, tervisualisasi gitu kan, visualisasi. Dan ini penting sekali, visual ini terkait dengan visual representativeness gitu. Jadi keterwakilan visual ya. Nah, kebetulan memang saya salah satu disertasi saat ini terkait dengan visual analytics ya. Nah, dan itu menarik. Ketika datanya semakin kompleks, data semakin besar, kita bisa menemukan anomali lebih cepat ya. Ya, tadi interaksi satu patterns gitu ya, itu dengan visual dan itu sangat membantu business users karena biasanya orang bisnis ya itu nggak mau ribet-ribet, ujung-ujungnya dia bertanya ini ada cuannya nggak gitu kan. Kalau saya ngelakuin ini benefitnya berapa, disbenefitnya berapa, ujung-ujungnya orang BCA aja, benefit cost analysis saja. Kalau misalnya nggak menarik, udah berarti kita delete atau reject gitu kan. Kalau ini kita go ahead. Nah dengan adanya visual tadi jauh lebih mudah. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan contoh dari pengalaman project yang kita jalankan ya. Ternyata ketika business user mempresentasikan hasil dari analytics di depan board ya, dan langsung dengan menggunakan PowerPoint ya, dengan PowerPoint kita bisa langsung menggunakan ini. Ini saya contoh terakhir ya sekaligus closing ya. Jadi saya ingin menunjukkan ini, teman-teman sekalian. Sorry. Nah ini, mohon konfirmasi screen saya sudah terlihat ya. Sudah Mas. Ya? Sudah ya, oke. Nah, jadi kita bisa menampilkan nih performance dashboard pada saat presentasi furniture. Nah, ini secara spasial. Lalu kita bisa tampilkan hasil dari forecasting. Ini kan bagian dari predictive analytics. Terus secara pipeline management kita bisa perlihatkan kayak gini. Kan? Terus once kita geser misalnya areanya, misalnya kategori produk dirubah, dia akan berganti. Ini level deskriptif. Terus kalau kita misalnya ganti ke level yang predictive analytics, dan predictive analytics. Nah, ini contohnya kalau menggunakan Jupyter. Bisa kita buat interaksi. Ini kami dari real project yang kami jalankan juga ya. Cuman ini pakai data contoh, makanya bisa ditampilkan ya. Nah, ini bisa pakai Jupyter Poila. Cuman ya kan inklusivitasnya rendah karena hanya orang yang mengerti coding yang menjalankan ini. Tapi kalau kita buat dalam bentuk seperti ini, oh ini lagi proses ya, lagi narik data ya. Nah ini memang apa namanya ada isu terkait dengan aksesibilitas ya sama ini. Ini saya harus proses ini karena dia lagi narik ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini ya, kita dengan mudah melakukan predictive analytics yang mungkin harusnya kita tampilkan dalam bentuk dashboard kayak gini, ya kan? Kita bisa dengan mudah itu hanya menampilkan langsung di PowerPoint. Nah, kayak gini. Ini udah muncul ya. Nah, jadi ini kayak magic juga nih jadinya. Kemarin saya presentasi di salah satu otoritas di UK ya. Mereka penasaran, wah, ternyata Power BI udah bisa di PowerPoint ya. Dan ternyata ini kan pakai prediction. Jadi kita train dulu modelnya ya, menggunakan Python ya, menggunakan OLS, Random Forest, Fixed Effect. Dan ini saya bareng sama tim ya. Bareng-bareng sama tim di kita di project termasuk PT di sini ya sebagai junior data scientist. Nah di sini kita udah bisa mengestimasi kalau misalnya bibitnya sekian, loss area-nya sekian gitu ya, kemudian kondisi cuaca sekian, terus ada ketidakpastian dari sisi lahan, lingkungan dan sebagainya. Ini harusnya berapa? Gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita presentasi langsung di PowerPoint sehingga itu level apa ya tingkat apa karena konteksnya itu lebih langsung gitu kan dibandingkan
ketika mau presentasi hasil dari analitik kita pindah tools lagi gitu kan. Nah, itu salah satu inovasi yang sedang kita kembangkan juga ya. Kira-kira demikian. Silakan Betty buat di closing. Baik. Izin kameranya ya Bapak Ibu, karena saat on-cam suara saya putus-putus nanti. Oke, baik. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, saya ingin mengetahui feedback dari Bapak Ibu semua. Nah, mungkin bisa mengklik link yang saya kirimkan di kolom chat. Apakah sudah Bapak Ibu? Nah, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari kami, bagaimana kesan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian terhadap recast sore hari ini? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, sesuai ekspektasi berarti ya. Atau mungkin ini kurang lama seharusnya ya, karena sudah menjelang maghrib juga, karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah. Oke, saya next ke pertanyaan selanjutnya. Agak bingung. Ya, mungkin bagi orang yang belum terlalu familiar dengan ini, cukup bingung ya Pak ya. Nggak apa-apa, nanti kalau tertarik lebih lanjut mempelajari Neo4j bisa join ke master kelasnya, bisa kontak marketing kami. Saya sudah kirimkan di grup peserta juga. Seperti itu. Dan nanti juga akan kami update di LinkedIn, Bapak Ibu bisa mengikuti. Oke, kurang lama. Ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu, karena terbatas waktu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mohon diberikan rating dari 0-100 kira-kira berapa? Alhamdulillah menjulur ke kanan. Alhamdulillah insightful, seru dan menarik, dan diskusinya juga berjalan interaktif. Nah, sayang sekali tadi, tapi kebanyakan yang bertanya ini melalui kolom chat ya. Seandainya ada yang banyak yang on mic juga akan lebih interaktif lagi nanti. Mungkin untuk next free class ya, Bapak Ibu bisa lebih aktif lagi, boleh on mic juga. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, apa nih harapan dari Bapak Ibu dan teman-teman untuk mungkin kalau kami mengadakan lagi, kira-kira apa nih harapannya? Atau harapan untuk Patria Enko juga boleh. Ada giveaway, durasi ditambahkan, bisa membuat program yang terbuka, studi kasus bagi peserta diperpanjang. Siapa ini memang kurang panjang ya berarti ya durasinya, coba apa next mungkin diagendakan lagi lebih detail ke salah satu kasus. Case study di kantor. Oke. Ya, kayak ini di F&B sebenarnya sih mirip-mirip ya. Kayak di retail juga bisa kasih rekomendasi atau cari-cari restoran. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas feedback dari acara kami. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu sesi feedbacknya. Sampailah kita di penghujung acara ini. Saya Fedra
Tapi mewakili seluruh panitia dan tim Patria Enko mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mari, bye. Terima kasih ya.